Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum, ana ismi Nadia Nurlaila. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis cerita pendek dalam judul Konflik Batin Tokoh Hasan dalam cerita pendek Orang Asing karya Najib Kailani, yang akan membahas tentang pendekatan psikologi sastra. Latar belakang dari penelitian ini yakni cerita pendek menjadi sebuah karya sastra yang jika dipelajari maka di dalamnya terdapat nilai-nilai etika, moral yang sangat berkesinambungan dengan kehidupan nyata. Nilai-nilai kehidupan yang kompleks dalam cerpen juga dipengaruhi oleh kreativitas pengarang dalam mengemas cerita. Hal ini dapat kita analisis bahwa atau kita telusuri dengan psikoanalisis. Psikologi tersendiri bersifat interdisipliner dalam memahami dan mengkaji sebuah sastra. Psikoanalisis dalam sastra berguna untuk mengetahui psikologi tokoh dalam cerpen. Namun tidak hanya tokoh saja, terkadang pengarang juga menggunakan salah satu teori psikologi yang di dalam psikoanalisis juga terdapat menggambarkan kejiwaan pengarang. Berbicara psikologi juga sastra, keduanya memiliki hubungan. Yang dimaksud psikologi sastra adalah telah karya sastra yang diyakini mencerminkan proses dan aktivitas kejiwaan. Kajian teori konflik adalah perselisihan atau pertentangan. Nah, dalam sastra diartikan bahwa konflik merupakan ketegangan atau pertentangan di dalam cerita, rekaan atau drama, yakni pertentangan antara dua kekuatan, pertentangan dalam diri satu tokoh, pertentangan antara dua tokoh dan sebagainya. Nah, kemudian di sini ada tiga teori konflik. Yang pertama ada konflik mendekat-mendekat, yaitu timbul jika suatu ketika terdapat dua sisi positif, yaitu menyenangkan atau menguntungkan, sehingga muncul kebimbangan untuk memilih salah satu di antara keduanya. Kemudian yang kedua ada konflik mendekat menjauh, yaitu timbul jika dalam suatu waktu yang sama terdapat dua hal yang berlawanan mengenai satu objek, yang satu positif, yang satu negatif, yang satu menyenangkan dan yang satu merugikan. Oleh karena itu ada kebimbangan apakah mendekati atau menjauhi objek tersebut. Yang ketiga yaitu konflik menjauh-menjauh, timbul dua hal yang negatif dan muncul kebimbangan karena menjauhinya. Hal yang satu berarti harus memenuhi hal yang lain yang juga negatif. Temuan dan pembahasan. Dalam temuan tokoh pertama ini, aku selalu memperhatikan kerabat kerjanya. Baginya, menyenangkan orang lain merupakan kebahagiaannya tersendiri. Padahal tokoh pertama ini bersama karyawan yang lainnya selalu menduga bahwa direktur yang akan menggantikan Hasan dengan orang lain yang lebih dipercaya. Hari demi hari mereka menunggu suatu perubahan, tetapi penantian mereka itu semua sia-sia belaka. Hasan dengan kiatnya sendiri berusaha dengan cepat mendapatkan kepercayaan direktur yang baru. Konflik yang terdapat dalam temuan ini pembahasannya yaitu konflik mendekat menjauh, di mana temuan tersebut terdapat aspek konflik kebahagiaan dan ketidaksukaan, di mana tokoh pertama ini dia sangat tidak mempercayai Hasan pantas menjadi sekretaris direktur, karena si tokoh pertama ini berkewajiban untuk menegakkan kebenaran atas perilaku direktur yang tercela. Temuan kedua itu terdapat pada kalimat ajal sudah ditentukan, setiap umur ada akhirnya. Hasan pasti tidak lama lagi berdampingan dengan direktur baru yang bernama Haji Adnan itu. Nah, tanda-tanda awal sudah terlihat bahwa nasib Hasan yang sebagai sekretaris yang pintar itu akan berakhir. Nah, dalam pembahasan temuan ini terdapat konflik mendekat-mendekat, yaitu fungsi intuisi, di mana harapan tokoh pertama, tokoh kesatu si aku itu mulai tercapai atas kesadaran sekretaris licik direktur yang telah diperbuat selama ini. Dikarenakan Hasan selama ini tuh sudah berbuat terlalu
terlalu nurut terhadap direktur-direktur sebelumnya. Padahal direktur sebelumnya itu selalu melakukan perbuatan yang sangat tercela dari agamanya. Nah, ketika Hasan mendapatkan pergantian direktur baru, yaitu dengan Haji Adnan, Hasan mulai berpikir, mulai khilaf, mulai insaf dan taubat terhadap kesalahan yang telah diperbuat pada masa lampau. Konflik batin yang dialami oleh tokoh utama. Tokoh utamanya adalah Hasan. Nah, Hasan seorang sekretaris yang selalu menjadi pusat perhatian kepada direktur baru dan selalu membuatnya tertuju mata kepadanya. Sehingga Hasan enggan mendengar nasihat istrinya dan beberapa kerabat kerjanya. Nah, dari situlah Hasan berbuat perbuatan yang tercela yang membuatnya melupakan bahwa ia telah melakukan perbuatan tercela. Jadi penelitian ini merupakan kajian sastra yang memandang karya sebagai aktivitas kejiwaan. Pengarang menggunakan cipta rasa pembaca dalam menanggapi karya tidak lepas dari kejiwaan masing-masing. Sekian penjelasan analisis cerita pendek dari saya. Syukran lakum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.